Selamat Paskah, terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat di sini ada adik-adik. Untuk adik-adik yang sekolah minggu di bawah ada ibadah Paskah, ya. Ada banyak hadiah di sana, ada banyak game. Kalau mau adik-adik sekalian bisa turun ke bawah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur ini adalah ibadah yang kedua di hari ini, di Minggu Paskah ini. Tadi ada ibadah fajar pukul 6 dan ada banyak juga orang yang datang. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada bunga-bunga. Jadi tadi pagi kami minta jemaat yang hadir untuk membawa setangkai bunga dan kemudian mereka maju ke depan sebagai tindakan simbolis untuk merayakan sukacita sama seperti wanita yang datang ke kubur Yesus. Mereka membawa bunga-bunga ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kebaktian yang kedua ini temanya berbeda Bapak Ibu ya. Temanya adalah wholeness in Christ, keutuhan di dalam Kristus, keutuhan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini teksnya terambil dari dua bagian. Ya, saya boleh dibantu? Ya. Teksnya terambil dari Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai yang ke-12, dan 1 Korintus pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai yang ke-12, dan 1 Korintus pasal yang ke-15. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya boleh dibantu. Saya tidak akan membacakan semua ayat-ayat itu ya, khotbah akan jadi sangat panjang. Tidak, saya akan ambil beberapa bagian yang penting saja. Ya. Contohnya Lukas 24 ayat yang pertama, Bapak Ibu bisa cek di Alkitab, fisik ataupun gadget Bapak Ibu. Ya. Saya bacakan, on the first day of the week, di hari pertama dari minggu itu, fairly early in the morning, pagi-pagi sekali, the woman came to the tomb. Woman di sini jamak berarti wanita-wanita datang ke kubur itu. Bringing the spice, mereka membawa rempah-rempah, they had prepared, yang mereka telah siapkan. Ya. Lalu ayat yang kelima. Ayat yang kelima, next. Ya. Lukas 24 ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya. Masih dalam Lukas pasal yang ke-24, Lukas 24 ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Nah Bapak Ibu lihat ya dekorasi ini, saya suka dekorasi hari ini. Beberapa Kamis putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi ini masih tertutup, hari ini terbuka. Bapak Ibu lihat ada kain di sana. Ya. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Itu dari Injil Lukas. Sekarang kita masuk ke bagian yang lain yaitu dari kitab 1 Korintus Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Lalu masih dalam 1 Korintus 15, saya mau mengajak kita baca ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sedemikian jauh Bapak Ibu bacaan firman Tuhan ya, dari kitab Lukas pasal yang ke-24 dan kitab 1 Korintus pasal yang keberapa? Yang ke-15. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, next. Saya mendapatkan video ini dari internet. Bapak Ibu tolong perhatikan apa yang terjadi. Silakan Saudara Jojo. Streak of luck has run out. This girl was known for her incredible fortune, which even landed her this job. But her luck ended when she accidentally dropped an expensive vase while moving it. She was fined the full price, leaving her eating instant noodles for over a month. Ya, terima kasih. Bapak Ibu paham apa yang terjadi? Jadi ada seorang wanita yang kerja di perusahaan atau toko penjual Gucci atau Vase. Hari itu dia lagi apes Bapak Ibu ya. Dia tata-tata terus kemudian jatuh Bapak Ibu.
Kalau di ibadah yang pertama saya nunjukkan seorang gadis yang menjatuhkan vas di museum. Ini vas juga, tapi tidak semahal yang di museum, tetapi tetap mahal harganya. Dan tahu apa yang terjadi? Dia harus ganti, dan kalau kita dengar dari penjelasannya, dia terpaksa harus makan mie instan selama sebulan. Ya. Waduh, itu gimana? Pecah! Tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, saya mau bicara nih. Ada sebuah seni dari Jepang yang bernama kintsugi. Pernah dengar ceritanya? Jadi kalau Bapak Ibu punya mangkok, punya vas yang pecah, orang Jepang tidak akan membuangnya. Kalau mereka punya pernis dengan larutan emas, maka pecahan itu tidak dibuang. Pecahan-pecahan itu disatukan kembali menjadi sesuatu yang lebih baik. Lihat ya. Jadi itu pernis, itu bubuk emasnya dicampurkan dengan pernis, kemudian dibuat menambal itu. Jadi ada bagian yang gede, ada yang lurus-lurus. Hasilnya jadi lebih indah dan vas itu jadi lebih mahal. Selain bentuknya kelihatan indah, emasnya juga menambah nilai itu. Mengerti Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di seni kintsugi, retakan itu enggak ditutupi. Ya, ditutup aja lah semua sama emas. Kan sekalian. Enggak. Indahnya malah tidak menonjol. Retakan itu justru mau ditonjolkan, begitu ya. Jadi sesuatu yang lebih indah, lebih mahal daripada sebelumnya. Bapak Ibu, ilustrasi ini mau saya perbandingkan dengan Injil. Kalau di kintsugi, emas hanya menambal retakan, Bapak Ibu. Tapi dalam Injil kebangkitan Kristus bukan sekadar menambal retakan hidup kita. Kebangkitan adalah emas terakhir yang membuat hidup kita utuh kembali. Itulah sebabnya tema khotbah ini Wholeness in Christ. Apa sih artinya? Artinya gini. Bapak Ibu, gereja memilihkan tema kintsugi ini karena tahu kita ini adalah manusia yang lemah. Broken. Mengalami keretakan, kehancuran. Karena apa? Ada yang retak karena masa lalu. Retak karena kegagalan. Retak karena sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita. Kita berharap A, E jadinya Z. Ada brokenness in worriness. Ada sesi khotbah itu juga. Kita semua punya keretakan. Tetapi bersyukur lewat kebangkitan, hidup kita yang retak, Tuhan gak bilang buang. Dia adalah emas yang menyatukan kepingan itu dan membuat hidup kita jadi lebih berharga, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ketika harus menjelaskan sebuah khotbah, ayat harus menjelaskan konteksnya. Lukas 24 ini, kalau tadi pagi Injil Yohanes, ini Injil Lukas, peristiwa ini terjadi pagi hari setelah penyaliban Yesus. Sama, para murid juga berada dalam kondisi trauma. Wow, mereka tahu bahwa salib itu adalah hukuman paling keji, tetapi mereka nggak berpikir ternyata akhirnya guru mereka yang harus disalib. Mereka juga takut, bisa jadi setelah Yesus kami murid-muridnya ini dikejar-kejar juga disalibkan. Mereka juga dalam kondisi kehilangan harapan. Selama ini mereka berjalan bersama-sama dengan sang guru. Sang guru itulah yang mengajar mereka, menuntun mereka, melakukan mujizat, banyak hal. Sekarang mereka sudah mati. Sama seperti lagu mungkin yang sering di TikTok. Ya, tamatlah sudah Alkisah kita. Itu ya. Oh, yang ketawa berarti sering itu, dengarkan ya di TikTok. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu tahu kisahnya perempuan itu datang ke kubur membawa rempah-rempah, spice dalam bahasa Inggrisnya ya. Dipakai untuk apa? Untuk meminyaki tubuh Yesus. Artinya mereka tahu, di benak mereka, saya bawa rempah-rempah ini untuk meminyaki mayat. Jadi tidak ada benak bahwa Yesus mereka, guru mereka, tokoh penting dalam hidup mereka itu bakal hidup Bapak Ibu. Lukas 24 ayat yang pertama mengatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Dalam bahasa Yunaninya adalah orthrobateos, dari kiri ke kanan. Artinya sangat pagi, very early morning.
Ketika fajar baru mulai, fajar itu dipentingkan. Bapak Ibu, penulisan Alkitab itu enggak sembarangan. Ada banyak perlambang dan ada banyak maksud di sana. Artinya ketika ada tulisan fajar, ini mau melambangkan bahwa fajar harapan baru akan dimulai. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu ketika wanita itu pergi ke kubur? Kuburnya kosong Bapak Ibu, kuburnya kosong. Malaikat berkata kepada wanita-wanita itu, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa?" Dalam bahasa Yunaninya, ti seteite ton sonta metaton nekron. Ti mengapa, seteite kamu mencari, ton sonta artinya yang hidup, meta di antara atau bersama, ton nekron artinya orang-orang mati. Artinya secara literal, mau ngomong begini ayat ini Bapak Ibu ya. Mengapa sih kalian mencari yang hidup di antara yang mati? Wow, ini kalimat ini adalah deklarasi besar Paskah Bapak Ibu. Artinya Yesus bukan hanya mati bagi manusia, cuman mati. Tapi Yesus hidup kembali. Bapak Ibu bayangkan, kalau Yesus tidak hidup seperti apa? Apa bedanya dia dengan Muhammad? Apa bedanya dia dengan Buddha? Apa bedanya dia dengan Konfusius? Mungkin kitab mereka jauh lebih bagus. Ajaran moral mereka lebih jelas. Tetapi Yesus bukan sekedar tokoh agama. Dia mati, dia hidup. Jadi setiap perkataannya itu luar biasa dan berlaku buat kita. Yang katanya, suatu saat kita pun akan sama seperti dia mati dan kita akan masuk surga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya saya mau menjelaskan konteks 1 Korintus 15 tadi ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu, kitab 1 Korintus ini ditulis Paulus sekitar 20 sampai 25 tahun setelah kebangkitan Yesus. Ya. Dan di dalam kurun itu Paulus lewat suratnya mau menegaskan bahwa, hey orang Kristen, hey umat percaya, kebangkitan adalah fondasi iman Kristen. Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat 17 ngomong begini. Jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah imanmu. Dalam bahasa Yunaninya adalah kene hepistis himon. Kene kosong, sia-sia, tidak bernilai. He itu kata sandang, artikel, itu, tersebut. Pistis, iman. Himon, kamu atau kalian. Secara literal itu bisa diartikan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, Cilinda, imanmu kosong. Kosonglah imanmu. Artinya, tanpa kebangkitan Injil runtuh. Wah, Tuhan Yesus cuma ngomong doang. Soal hidup sesudah mati. Apalah yang dia omongkan itu dulu. Katanya dia mau bangkit hari ketiga. Mana buktinya? Bapak Ibu, tanpa kebangkitan iman Kristen tidak memiliki dasar. Tanpa kebangkitan, pengharapan kita orang Kristen hilang. Tetapi karena Kristus bangkit, Bapak Ibu, iman kita memiliki kepastian. Ada 3 poin penting yang saya mau sampaikan lewat khotbah saya pagi ini Bapak Ibu. Yang pertama, jangan lupa ya, dari 3 ingatlah 2, kalau enggak ingat 1 ya. Poin yang pertama, baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Kebangkitan mengubah hidup yang pecah menjadi pengharapan. Bapak Ibu, perempuan itu datang ke kubur dengan kesedihan Bapak Ibu. Ah, mati, Yesusku, Tuhanku mati, Tuanku mati. Buat mereka, this is the end of everything. Akhir dari segalanya, cerita Yesus sudah selesai, berhenti. Harapan mereka itu seperti bejana yang pecah. Tapi Bapak Ibu luar biasanya waktu mereka datang ke kubur itu kosong Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus mau menunjukkan bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika manusia merasa semuanya sudah habis. Sudah berakhir. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah sampai di titik putus asa. Enggak bisa lagi. Enggak ada jalan keluar. Bapak Ibu, kuasa kebangkitan itu ada. Dan Bapak Ibu masih punya pengharapan. Amin.
Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu memperlakukan hidup itu seperti ponsel rusak. Retak nih, retak, buanglah, nggak usah dipakai. Mending beli yang baru, udah lupakan ini, buang ke tempat sampah. Tetapi syukurlah Tuhan kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Ketika hidup saya dan hidup Anda sudah retak, karena dosa, karena kegagalan, karena luka masa lalu, Tuhan nggak berkata, udah buang. Tuhan berkata, aku bisa memperbaikinya. Pertanyaan refleksi untuk kita yang hadir di kebaktian Paskah ini. Apakah ada di antara area hidup Bapak Ibu yang terasa pecah hari ini? Hancur, berantakan, keuangan berantakan, relasi berantakan, dengan suami, dengan istri, cerai. Apakah Bapak Ibu merasa harapan Bapak Ibu udah habis? Bapak Ibu, mari datang kepada Kristus. Ya. Mari datang kepada Kristus, karena kebangkitannya membuktikan bahwa Tuhan selalu memiliki bab baru dalam cerita hidup kita. Saya tiba di bagian poin yang kedua, baca bareng-bareng. Poin yang kedua, 1, 2, 3. Kebangkitan adalah emas yang menyatukan semua retakan. 1 Korintus 15 ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Garis bawahi kata sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tadi ingat ya, di filosofi Kintsugi emas itu menyatukan pecahan. Wah, hidup kita banyak pecahan ya Bapak Ibu. Dosa, lihat itu. Kegagalan. Luka masa lalu, penyesalan. Coba kalau saya nggak melakukan itu. Coba kalau saya nggak ngomong itu. Hidup kita itu seperti bejana yang udah hancur, Bapak Ibu, bejana yang retak. Tapi kebangkitan Kristus menjadi emas terakhir yang menyatukan semuanya. Dan yang lebih hebat lagi, Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 20, Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung. Dalam bahasa Yunani, sulung itu adalah kata yang digunakan adalah aparche. Buah pertama dari panen. Artinya, kebangkitan Yesus itu bukan hanya peristiwa masa lalu Bapak Ibu. Kebangkitan adalah awal dari pemulihan seluruh ciptaan. Artinya Bapak Ibu begini ya, saya kalau milih gambar itu saya serius sih. Makanya jadi lama bikin khotbah itu milih gambar yang pas supaya jemaat itu otak kanannya juga tersentuh. Ini kan Yesus ya. Wow, itu orang banyak. Bisa tadi di situ ada Cik Marita, ada Ko Ivan, ada Ko Setiawan, ada Cik Lili Tanu. Orang-orang yang udah mati itu bangkit. Karena Yesus yang pertama, yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Jadi kalau Yesus yang pertama dibangkitkan, ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 100, 1000, sejuta, 1 miliar. Ada orang-orang percaya yang ikut dibangkitkan, amin. Itu artinya, luar biasa enggak Yesus kita? Luar biasa tidak kebangkitan itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang hidup kita itu kayak pasal 1000 keping. Waduh, makanya saya nggak mau beli mainan ini, takut ya. Waduh lama ini, nanti ada yang hilang. Waduh terbalik, terus ada anjing dimakan gogok lagi. Udah beli mahal-mahal. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu seperti menemukan keping terakhir yang membuat kabarnya lengkap. Hidup yang berantakan ini, hidup yang gak enak selama di dunia ini, ada pengharapan di surga, ada kebangkitan sesudah mati. Karena apa? Karena Yesusku bangkit. Bapak Ibu, pertanyaan refleksi. Retakan apa di dalam hidup Bapak Ibu yang Bapak Ibu pikir tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Kristus cukup untuk memulihkan hidup Bapak Ibu? Aplikasinya, serahkan semua retakan brokenness hidup Bapak Ibu kepada Kristus. Karena apa? Karena emas anugerahnya cukup untuk menyatukan semuanya. Saya tiba di bagian terakhir dari khotbah saya. Baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kebangkitan membawa kita pada kehidupan yang utuh.
Saya sekarang membacakan kitab Lukas 24 ayat yang ke-12 versi bahasa Indonesia masa kini. Kenapa? Karena di TB-nya saya nggak dapatkan kata yang menarik. Ya. Ini. Tetapi Petrus bangun dan berlari ke kuburan sambil membungkuk, ia menengok ke dalam lalu melihat hanya kain kafan di situ. Petrus heran sekali. Lalu pulang dengan banyak pertanyaan di dalam hatinya mengenai apa yang telah terjadi. Ya, kata heran itu nggak ada di TB. Nggak tahu ya, Bapak Ibu boleh cek ya. Saya lupa. Lalu saya bandingkan lagi dengan Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia, TSI. Walaupun begitu, Petrus bangkit berdiri dan berlari ke kuburan Yesus. Sambil membungkuk dia melihat ke dalam gua kuburan, tetapi yang ada di situ hanyalah kain kafan bekas pembungkus mayat Yesus. Dengan terheran-heran, dia pulang dan bertanya-tanya dalam hati apa yang sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu, Petrus itu dalam Lukas 24 ayat 12 itu berlari ke kubur. Ia melihat kain kafan dan heran. Kata yang Yunani yang dipakai untuk kata heran ini adalah taumazon. Artinya takjub, terheran-heran. Bapak Ibu, Petrus itu belum sepenuhnya mengerti. Walaupun Yesus pernah bilang dia akan bangkit, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu teh naon gitu ya. Dia pergi ke kubur. Wih, mana mayat guruku? Gak ada. Dia gak ngerti Bapak Ibu. Sama kayak kita pernah dengar khotbah apa-apa gak ngerti. Namun satu hal Bapak Ibu yang jelas terjadi. Ada yang sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya bersyukur tim dekor, terima kasih Pak Re, Bu Maya, lain-lain ya. Cidiana membuat ini semuanya ya. Saudara Franky, itu cuman ada kain kafan. Bapak Ibu, rupanya Yesus bangkit. Kebangkitan Kristus itu tidak hanya memberi harapan tetapi memberi kehidupan baru yang utuh. Bapak Ibu punya guci mahal, ya. Pecah. Tapi kalau Bapak Ibu bisa pergi ke Jepang, ke ahlinya, diperbaiki dengan emas, Bapak Ibu bawa pulang, Bapak Ibu bisa nyombong. Ini nih Kintsugi. Tadinya pecah ini Pak Wilfried, lihat nih dibikin emas, jadi unik ya. Begitulah hidup kita dalam Kristus Bapak Ibu, kita tidak hanya diperbaiki, kita dipulihkan, kita dijadikan baru. Pertanyaan refleksinya, apakah Bapak Ibu hidup sebagai orang yang sudah dipulihkan oleh Kristus? Dari dulu sampai sekarang sudah merayakan Paskah, tetapi tidak hidup sebagaimana orang yang sudah dimenangkan. Masih hidup di dalam luka lama, masih hidup di dalam penyesalan, ya, hidup tanpa pengharapan. Apakah Bapak Ibu masih hidup dalam luka yang lama? Mari Bapak Ibu hidup dalam identitas yang baru sebagai ciptaan yang dipulihkan oleh Kristus. Katakan, saya ini adalah manusia yang sudah dibangkitkan. Saya dicintai oleh Allah. Saya layak menjalani hidup yang baru. Orang lain boleh tidak mengasihi saya, tetapi Kristus mengasihi saya. Dan itu cukup. Penutup dari khotbah saya Bapak Ibu. Hidup manusia sering seperti bejana yang pecah. Lagi-lagi saya mau tekankan. Ada retakan karena dosa. Ada retakan karena kegagalan. Ada retakan karena luka. Saya tahu dalam 2 minggu ini saya menguburkan 4 orang. Ada luka, ada yang pecah juga karena kehilangan istri, kehilangan mama. Tapi Paskah memberi kita kabar baik. Kristus bangkit. Cilusi, suatu saat kita akan ketemu dengan Ai Heni. Kristus bangkit, Kokta, kita akan ketemu dengan Ciliwa. Kebangkitannya adalah emas terakhir yang menyatukan seluruh retakan hidup kita. Melalui Kristus yang pecah dipulihkan, yang hilang ditemukan, yang rusak dijadikan indah. Karena di dalam Yesus kita menjadi utuh kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan untuk kita, retakan apa dalam hidup kita yang perlu saya serahkan kepada Kristus? Apakah Bapak Ibu percaya kebangkitan Kristus cukup untuk memulihkan hidup Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Bapak Ibu bisa hidup sebagai orang yang sudah dipulihkan oleh Kristus? Tolong pikirkan hal itu. Tuhan Yesus telah bangkit.
Yesus kita hidup Bapak Ibu. Dan karena dia hidup, hidup kita dapat menjadi utuh kembali. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa yang di surga, kami adalah manusia-manusia yang retak karena dosa, kegagalan, luka, kehilangan, masa lalu. Tetapi ya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mati di kayu salib, Engkau bangkit memberi pengharapan bagi kami. Hidup di dunia ini ya Tuhan sering mengecewakan. Tetapi kami punya pengharapan ya Tuhan, kami yang mati di dalam Kristus, kami akan bangkit dalam hidup yang kekal. Tidak hanya hidup, selama kami hidup pun Tuhan memberi identitas baru kepada kami. Menjadi penolong kami, menjadi pendamping kami. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk momen Paskah hari ini ya Tuhan. Tolong setiap kami yang hadir pagi hari ini biarlah pulang dengan hati yang penuh sukacita. Bahwa walaupun kami ini rusak di mata manusia. Mungkin rusak di mata siapapun. Tetapi Engkau berharga karena Kristus menjadi emas yang menutupi retakan kami. Terpujilah Engkau yang hidup Tuhan. Ini yang menjadi seru doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.